Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dibahas malam ini tentang niat dan tujuan di dalam menikah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh beliau. Di antara tujuan menikah tersebut adalah untuk menjaga mata dari yang haram, untuk menjaga kemaluan dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, menenangkan hati dan fikiran dari gejolak syahwatnya, yang mana manusia kita diciptakan, diberikan akal, diberikan syahwat, dan syahwat tersebut Allah Ta'ala pun juga memberikan solusi di mana boleh untuk disalurkan di jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diatur bahwasanya di antara pernikahan tersebut adalah untuk menjaga mata, menjaga kemaluan, kemudian juga menenangkan hati, menenangkan fikiran, dan banyak niat-niat yang lain. Dan di antara niat pernikahan tersebut adalah melahirkan keturunan, untuk menjadi keturunan yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, tazawwajul waludal wadud fa inni mubahin. Disuruh menikah sebab aku berbangga. Berbangga dengan jumlah kalian, dengan kualitas kalian, dengan keturunan kalian yang banyak besok di hari kiamat. Berbangga dengan umatnya. Tapi anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad kayak bagaimana? Nanti tahu deh. Anak yang seperti apa yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, ngomong-ngomong anak kita nih termasuk anak yang dibanggakan enggak oleh Nabi Muhammad? Apa Nabi bangga, anak saya punya duit banyak, anak saya punya kursi, anak saya punya titel, anak saya punya rumah, anak saya punya mobil. Apa itu yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dibanggakan oleh Rasulullah adalah bukan anak-anak yang berharta, tetapi anak-anak yang bertakwa. Bukan yang bertahta, tetapi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya pernikahan adalah untuk membanggakan Rasulullah, dan juga dijelaskan kita dalam majelis-majelis ini, kita nikah buat nyenengin Nabi. Prioritasnya nyenengin Rasulullah, bukan nyenengin besan, bukan nyenengin mempelai pria, mempelai wanita, bukan nyenengin tamu undangan, bukan. Nyenengin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu prioritasnya. Yang penting Rasulullah senang. Kalau senangnya Rasulullah ya kebetulan juga besan juga senang, ya gak jadi masalah. Senangnya Rasulullah membuat mempelai pria wanita senang, ya alhamdulillah. Tapi Rasul senang, besan gak senang hati, biar ke laut aja, mampus saja gak apa-apa. Yang penting Nabi girang. Mempelai gak senang hati, tamu gak senang hati, tapi Nabi senang. Masa bodoh, lu gak senang gak apa-apa, lu boleh makan kerikil. Selesai. Prioritasnya nyenengin hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ya maksudnya acara-acara yang terlaknat, yang dikutuk, yang mencabut keberkahan pernikahan, itu hindari dari pernikahan kita, dari acara-acaranya kita. Kita orang Islam, kenapa kita ngikut adatnya Yahudi? Orang Yahudi kawin nggak ngikut adatnya orang Islam, ya kan? Yahudi bikin kawinan, apa dia pakai cara orang Islam? Pestanya, apa dia kawinan orang-orang Yahudi dan Nasrani bawa lagunya solawatan? Kan kagak. Enggak. Dia orang kawinan enggak bawa solawatan. Kenapa kita bikin kawinan bawanya lagu barat? Bawanya lagu Yahudi, bawanya lagu Nasrani, bawanya lagu yang hingar-bingar, yang membuat Allah Ta'ala murka. Kenapa? Apa mereka kalau kawinan Yahudi, Nasrani, musyrikin, kalau kawinan mereka pakai mukena? Kan kagak. Kenapa lu pakai gaun pengantin kayak mereka? Kenapa? Mereka aja kawin ya enggak pakai mukena kayak orang Islam. Mereka kawin apa mereka pakai peci, pakai imamah, pakai sorban,
pakai rebana. Begitu kalau kawin? Enggak. Nah kenapa? Ente ngikut adatnya mereka. Padahal kalau mau ada adat yang ngikutin, mereka ngikut adat kita. Bukan kita ngikut adatnya mereka. Jadi kenapa? Kita orang Islam dibodohi. Ente sadar aja. Dibodohi. Oh tapi yang bikin dokter bodoh itu. Yang bikin profesor, yang bikin insinyur, yang bikin ustadz. Sama, dibodohi. Pembodohan. Waliyadzubillah min dzalik. Alhasil, kita nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Ini ibtaghaina al-izzata bighairihi adzallanallah. Kita kaum yang mana Allah memuliakan kita dengan Islam. Terus kita mau cari kemuliaan dengan selain Islam. Mau cari kemuliaan di dalam nyanyian mereka, lagu mereka, adat mereka, prosesinya mereka, cara mereka pernikahan, cara mereka pesta, cara mereka ini dan itu resepsi. Niscaya kita bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billahi min dzalik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, teladan terbaik dalam pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga bahwasanya kita mau bikin Rasulullah bangga dengan pernikahan kita, bukan ntar punya anak 10 baru kita bikin bangga Rasulullah, enggak. Tapi dari proses pernikahannya tuh, akadnya Rasulullah bangga dengan prosesi akad nikah kita, dengan resepsinya kita, dengan syukurannya kita, dengan walimatul urus yang kita lakukan, bangga dengan hidangan yang kita sajikan. Ini hidangan untuk membanggakan Nabi Muhammad. Cateringnya apa? Catering yang membuat Rasulullah bangga. Baju pengantinnya apa? Baju pengantin yang bikin Rasulullah bangga. Make upnya apa? Make up yang disukai oleh Nabi Muhammad. Make up apa yang disukai oleh Nabi Muhammad? Yang enggak dilihat oleh yang bukan muhrim. Yang tidak dilihat oleh yang bukan muhrim. Make up yang kagak ditaruh di medsos fotonya. Ente sekarang nih mempelai wanita, akad nikah, akadnya 1 kali, suaminya 1. Kenapa yang menikmati wajah mempelai wanita ribuan? Kan nikahnya sama 1 orang, kok dinikmati oleh ribuan orang? Dinikmati wajahnya, dinikmati acaranya, dinikmati make upnya, wah dinikmati dan dikomentarin oleh ribuan orang. Udah gitu bangga lagi. Itu kita sekarang lu kawin untuk bikin Rasulullah bangga atau setan yang bangga? Pikir aja, kira-kira kalau udah begini yang bangga siapa? Nabi Muhammad atau setan? Nabi nggak bangga sama yang begituan. Terus acara pernikahan yang Rasulullah nggak bangga dengannya, yang membuat iblis menjadi bangga. Oh, anggota baru, koncoku ini. Iblis berbangga. Begitu, koncoku. Bangga iblis. Oh, saya punya konco yang berkerudung. Saya punya konco yang berpeci. Saya punya konco titelnya haji. Saya punya konco titelnya Habib. Na'udzubillah min dzalik. Bangga itu setan dengan begitu ketika kita ngikutin caranya dia. Nah, kita mau membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu prioritasnya. Dari mulai acara pernikahan kita, kemudian juga rumah tangga yang dibina suami istri antara mereka, bikin Rasulullah terkesan, bikin Rasulullah bangga. Bagaimana rumah tangga yang bikin Rasulullah bangga? Nanti tadi ya, Ummu Sulaim sama Abu Talhah, ya salam, bangga banget Rasulullah sampai takjub. Oh keren. Bayangin bagaimana kira-kira perasaannya Ummu Sulaim ketika diceritakan kisahnya dia di hadapan Rasulullah. Oke. Ummu Sulaim diceritain Nabi Muhammad, Ummu Sulaim begini. Wah, bagaimana perasaannya? Dan Rasulullah sampai takjub saking girangnya, didoain, Masya Allah 10 anak mujahid fisabilillah. Kenapa? Rasulullah bangga. Kalau Rasulullah udah bangga, anugerah Allah semuanya kebuka. Tapi kalau setan yang bangga, tuh anak jadi tuyul.
jadi tuyul, jadi setan, jadi perampok, jadi pejandu, jadi penipu, jadi koruptor. Kenapa? Setan yang bangga. Apa manfaat yang dia dapat dari setan? Tentu dia begitu, setan bangga. Wah, lu kawin pakai cara gue, kata setan. Mudah-mudahan keturunan lu kayak gue. Na'udzubillah. Dia bikin bangga setan. Nah, ini bikin bangga Nabi Muhammad sampai dialog yang terjadi antara suami istri untuk membuat Rasulullah terkesan dan berbangga. Dialog yang terjadi antara suami dan istri bikin Rasulullah bangga dengan dialog antara suami dan istri. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kisah kayak gini. Terus abahnya Al-Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Attas kayak begitu juga. Terus tahu siapa lagi? Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahab. Begitu juga. Al-Habib Umar cerita ke kita, itu dulu Al-Habib Muhammad bin Ali punya saudara. Punya saudaranya sakit, terus meninggal di pangkuannya Habib Alwi. Di ruangan, di kamarnya Habib Ali, meninggal. Udah dipinggirin, udah meninggal, khalas. Dia bilang sama khadim, diam-diam, jangan kasih tahu orang perempuan. Udah gitu, datang ke orang perempuan, nasihatin mereka, nenangin mereka. Begitu, udah siap, terima, baru dikabarin, khalas. Nih, anak kita meninggal dunia. Khalas, terima, masing-masing ridha. Itu ciri orang yang berakal. Itu Ummu Sulaim, itu wanita yang berakal, punya otak, punya akal. Istrinya Al-Habib Husain bin Muhammad berakal, tahu menjaga kata-katanya, bagaimana menata, memberikan kabar, bagaimana, bukan datang anak lu mampus, enggak begitu, anak lu mati, lu kemana aja, enggak. Tapi tahu cara ngasih kabar seperti apa. Itu wanita cerdas seperti itu. Ya, cara ngasih kabar seperti apa dalam memberitakan, menyampaikan dengan kata-kata yang baik. Kemudian juga lihat sampai tuh Ammi Sa'ad bin Ali Al-Haidari, Sahib Sa'ad bin Ali, itu dia merangkum niat-niat pernikahan. Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, beliau juga mentalginkan niat pernikahan. Al-Habib Abdurrahman Masyhur, kalau ada orang datang tuh kepada beliau mau nikah, ditalginkan niat menikah oleh beliau. Al-Habib Zain juga mencantumkan niat-niat pernikahan tersebut. Alhasil, bayangin, di antara niat pernikahan punya keturunan. Terus kalau keturunan saya ini sampai ditalginin nih, kan kita berapa kali nalginin orang kawin, ya begitu. Dia bilang, katanya saya niat punya keturunan yang nanti kalau keturunan saya mati di jalan Allah bisa ngasih saya syafaat besok di hari kiamat. Kalau dia meninggalnya masih kecil. Maksudnya apa? Udah direncanain, diniatin. Kalau punya anak mati masih kecil, ngasih syafaat buat saya besok di hari kiamat. Sampai segitunya. Dijadikan tuh niat. Mukmin apapun yang menimpa dia, manfaat, pahala, nggak rugi. Musibahnya sih segitu-segitu juga. Musibahnya segitu-segitu juga. Anak mati ya mati ya mati, udah. Anak mati ya mati. Selesai. Begitu. Tapi kan enak, anak mati lu dapat surga. Ajib kan? Anak mati ente dapat pujian dari Allah Ta'ala. Anak mati ente dapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau takdirnya Allah mati ya mati. Tapi ketika kita ridha, ketika kita pasrah, ketika kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meninggalnya dia tuh membawa keuntungan. Membawa keuntungan, enggak rugi. Soalnya pandangan mereka tuh enggak pendek, bukan dunia aja yang dipandang, tapi mereka memandangnya kepada pandangan yang lebih jauh, akhirat yang mereka pandang. Tahu gak ada lagi yang lebih dahsyat dari ini? Imam Sya'rani, Abdul Wahhab Sya'rani, beliau bilang ada satu ulama salaf, Al-Hasan Al-Basri atau Fudail bin Iyad atau ghairuh, dia bilang enggak ada satupun orang yang kalau dia mati saya dapat pahala, melainkan saya berharap semoga tuh orang cepat mati. Katanya dia. Ini kan kalimat ini
ekstrim banget. Kenapa? Nggak ada satu orang yang kalau dia meninggal saya dapat pahala karena kesabaran, melainkan saya berharap ya udah nggak apa-apa dia mati, yang penting gue dapat pahala. Oportunis, tahu oportunis? Apa oportunis? Adalah orang yang mengambil keuntungan dari setiap keadaan. Cuma kalau oportunis duniawi, lagi wabah diambil keuntungan. Wah, lagi wabah penyakit ambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ya, barang dinaikin, ini dinaikin, begitu harga ini dinaikin, rumah sakit dinaikin. Dia ngambil keuntungan ya di atas penderitaan orang lain. Ngambil itu tercela. Hal yang semacam ini. Begitu juga sama kayak muhtakir, ihtikar. Ngambil keuntungan, harga lagi naik, barang pokok disembunyikan dan semacam itu. Nah, ini cuma oportunis dalam urusan, bukan urusan dunia, dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat dia mengambil kesempatan. Emang orang dia mati bukan ACC dari saya, bukan persetujuan dari saya, tetapi paling enggak dia mati gue dapat pahala, selesai. Anak mati gue dapat pahala, ini mati dapat pahala, enggak jadi masalah. Hakadha. Alhasil di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang bahwasanya ma min muslim yamut lahu thalathah minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Enggak ada satu muslim pun yang punya anak dari anaknya 3 orang mati. Muslim punya anak di antara anaknya 3 yang meninggal dunia, melainkan si muslim ini, ibu bapak ini dapat pahala masuk surga dengan berkat kematian kematian anaknya yang 3. Dia masuk surga berkat rahmat dan anugerah kasih sayang Allah terhadap mereka. Itu dalam riwayat satu perempuan bilang kalau 2, bilang 2 juga, meninggal 2 dapat surga. Itu dibilang 1 juga dapat surga. Hakadha. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, la'an ugaddim sigtan ahab ilayya min an ukhallifa 50 farisan yujahiduna fi sabilillah. Sungguh lebih baik saya keguguran 1 anak. Keguguran 1 anak. Itu lebih saya sukai daripada punya keturunan 50 orang mujahid fisabilillah. Punya anak 50 semuanya mujahid fisabilillah. Pengen punya anak 50 mujahid fisabilillah atau 1 keguguran? Mana pahalanya lebih gede? Nabi bilang saya lebih suka keguguran 1 fisabilillah. Pahalanya lebih gede. Subhanallah. Hakadha. Soalnya di dalam yang 1 tersebut ente bisa niatin macam-macam. Lu niatin ini, niatin anaknya jadi wali, jadi ulama, jadi manfaat, jadi apa, jadi khalas. Masya Allah, bisa dapetin pahala 10, bukan lagi 50, 100, 1000. Dia bisa dapetin. Hakadha. Kemudian al-atfal itu besok di hari kiamat mereka diberikan gelas-gelas. Ada 1 orang kagak mau kawin. Nggak mau kawin. Sahabat disuruh kawin, kagak mau. Suruh kawin, kagak mau. Sampai akhirnya tuh dapat hidayat. dapat hidayatnya dia mimpi. Seolah-olah kiamat datang, manusia di padang mahsyar semuanya pada keausan, dahaga. Dia juga keausan. Terus dia ngelihat ada anak-anak kecil bawa gelas minum yang sejuk airnya. Mereka semuanya pada ngasih minum kepada orang-orang di situ. Cuma nggak semua, ada yang dikasih, ada yang nggak dikasih. Begitu lewat depan dia, stop, saya minta. Katanya orang bilang, nggak bisa. Lu saya haus, saya muslim, nggak bisa. Begitu, masing-masing udah ada namanya. Lo buat siapa itu air? Ini kami adalah anak-anak yang meninggal dunia ketika masih bayi, ketika masih kecil atau keguguran. Orang tua kami muslimin, kami meninggal saat masih bayi. Nah, kami diperintahkan untuk bawain air untuk ibu bapak kami yang pada kausan. Jadi ini buat mereka.
Begitu lu mau minum, tungguin anak lu. Kawin aja belum, bagaimana lahir anak? Kebangun, dia kebangun sambil kausan. Begitu bangun tidur, langsung dia berkata, kawinin saya. Benar, disebutkan, zawijuni, kawinin saya. Ini juga antar pulang majelis, kawinin saya. Subhanallah. Hakadha, Masya Allah. Hatami Ahmad senyum juga. Alhamdulillah. Ala kulli hal, memang bahasan perkawinan membuat semua tersenyum, tua, nggak pandang usia. Ya, kalau bagian sensor film tuh tulisannya semua umur. Tulisannya untuk semua umur. Alhamdulillah. Ala kulli hal, seperti itulah di antara mereka. Ada lagi satu orang kawin, bininya meninggal. Habis bininya meninggal, khalas, dia nggak mau kawin lagi. Pas udah sekitar seminggu atau 2 minggu, dia tidur mimpi, Masya Allah, malaikat pada berterbangan di hadapan kepala dia. Lewat satu orang begitu, kemudian dia bilang kepada temannya, ini malaikat bilang, tuh lihat tuh si hina, si manusia hina. Dia nengok, siapa yang dibilang hina, dia nggak paham, cuma dia sendiri jalan. Setiap ada yang lewat, tuh lihat tuh si hina tuh, manusia hina. Lewat. Terus sampai akhirnya dia mau nanya, sungkan ngelihat satu orang malaikat, ya. Akhirnya ditarik lagi, ayo sini. Siapa sih yang dari tadi dibilang si hina, al-mash'um, manusia hina, manusia tercela? Siapa? Bilang, siapa? Lu. Bilang, lo kok saya? Iya, dulu nih kita malaikat ngebawain amalan kamu itu ke tempat yang tinggi. Ke tempat yang tinggi kita bawain amalan kamu tuh dengan bercahaya berlipat ganda, kita taruh ke tempat yang tinggi. Tapi sejak seminggu atau 2 minggu yang lalu udah nggak dibawain ke tempat yang tinggi, dibawanya ke tempat yang rendah. Bilang, kita nggak tahu ulah apa yang ente bikin. Lu bikin apa? Ya, sampai turun pangkat itu amalan. Bilang, seminggu 2 minggu yang lalu bini saya mati. Nah, itu amalan orang yang udah menikah beda dengan amalan orang yang belum menikah. Begitu bangun dari tidurnya dia bilang, zawijuni, kawinin saya. Wah, kata siapa, Imam Ahmad bin Hanbal atau Abu Hanifah yang nganterin jenazah istrinya. Akhirnya begitu habis nganterin jenazah istrinya, begitu diajak pulang sama anaknya, pulang, nggak mau. Pulang, Mbak, pulang, nggak mau. Kenapa? Abah cinta banget sama Umi. Bilang, kagak. Kalau di rumah belum ada bini, gue nggak mau pulang. Subhanallah. Ana mau pulang, begitu harus ada bini. Kenapa? Ana mau amalan orang yang sudah menikah. Pahalanya berlipat ganda. Wah, kata ya Rabb. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, berikan bimbingan, ya, dijaga keluarga kita, anak-anak kita, gurat uyun insyaallah fi dunya fil akhirah. Masya Allah, kita kedatangan tamu-tamu yang datang dari Aceh. Masya Allah, Serambi Mekah. Ada Walid Rusli, ada Tengku Aulia, ada Ustadz Rafigi, ada Said Muhammad Al-Gadri. Masya Allah, mereka pun juga tadinya rombongan ke sini mau berapa orang? Ada 6 orang. Ada Abi Hatta, ada Abi Zahrul, apa nama tempatnya dia tuh? Samalangah di sana, Masya Allah. Dan ikhwan yang lain, alhamdulillah mereka hadir semuanya dengan niat mereka. Alhamdulillah semuanya kebagian pahalanya. Alhamdulillah. Ini setiap langkahnya malaikat mendoakan, beristighfar. Itu dikatakan bahwasanya wajabat mahabbati, wajib dan pasti mendapat kecintaan dariku. Siapa orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang saling berziarah datang karena Allah, orang yang saling duduk karena Allah, dan orang yang saling berkorban, saling tolong, saling bantu karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini alhamdulillah kalau orang Aceh kangen sama kita, kita kangen sama orang Aceh juga. Masya Allah. Kita kangen, kita rindu. Insya Allah ada waktunya, insya Allah kita kumpul. Tapi emang dunia kayak begitu. Ada perkumpulan, ada perpisahan.
Mukmin dapat manfaat dari perkumpulan, dari perpisahan. Makanya kan dibilang ijtama'a alaih waftaraga alaih. Ngumpulnya karena Allah, ketika udah waktunya berpisah, berpisahnya juga karena Allah. Bagaimana berpisah karena Allah? Gue mau sembahyang dulu, gue mau ngaji dulu, gue mau dakwah tempat lain, ada urusannya lagi. Subhanallah. Walakin insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan kita sebagai orang yang saling mencintai satu sama lain, karena Allah ta'ala ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Amin ya rabbal alamin. Diangkat bala musibah dari negeri kita, dijauhkan dari wabah, dari penyakit, dan Allah ta'ala insyaallah makmurkan negeri kita dengan ketakwaan dan dengan istiqamah. Amin ya rabbal alamin.